Nah, kalau evaluasi itu adalah gabungan dari pengukuran dan penilaian. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Jadi ada proses yang namanya timbal balik dalam evaluasi. Kalau pengukuran itu hanya membandingkan antara sesuatu dengan alat yang standar, tapi belum punya makna, sedangkan penilaian itu menafsirkan dari hasil pengukuran. Sedangkan kalau evaluasi itu ada proses untuk perubahan ke arah perbaikan. Jadi dalam evaluasi itu merupakan suatu proses, bukan suatu hasil produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas dari sesuatu, baik itu yang menyangkut tentang nilai maupun arti. Jadi, jika saudara itu melakukan kajian tentang evaluasi, maka yang saudara lakukan itu adalah mempelajari bagaimana proses memberikan pertimbangan mengenai kualitas dari sesuatu. Gambaran kualitas yang dimaksud itu merupakan konsekuensi dari proses evaluasi yang dilakukan. Jadi prosesnya itu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dan juga terencana. Dalam artian terencana secara prosedur dan aturannya. Jadi evaluasi itu dilakukan terus-menerus untuk upaya perbaikan. Kalau kita gambarkan dalam hubungan hierarki, maka antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran itu digambarkan seperti yang elips ini. Pengukuran itu lebih kecil lingkupnya dan dia merupakan bagian dari penilaian. Sedangkan penilaian dan juga pengukuran artinya itu merupakan bagian dari evaluasi. Nah, untuk bisa melakukan pengukuran, maka diperlukan suatu cara. Caranya itu dilakukan dengan bisa tes maupun non-tes. Cara pengukuran ada tes dan non-tes. Misalnya tes itu bisa dilakukan dengan tugas individu, tugas kelompok, atau misalnya membuat laporan praktikum kalau kita dalam IPA. Itu adalah contoh-contoh dari alat untuk melakukan pengukuran atau yang disebut dengan saat ini kita sebut dengan tes. Di sini saya berikan ilustrasi untuk bisa mempermudah pemahaman tentang konsep evaluasi, penilaian, pengukuran, dan juga tes. Misalnya ada seorang guru namanya Bu Rosi, itu ingin mengetahui apakah siswanya itu menguasai kompetensi dasar dalam mata pelajaran fisika misalnya. Nah, untuk bisa melakukan tersebut, Bu Rosi itu memberikan tes tertulis pilihan ganda misalnya. Oh ya, saya tuliskan tes tertulis dalam bentuk objektif pilihan ganda sejumlah 50 soal. Nah, 50 soal ini berarti itu merupakan tes, cara yang digunakan untuk bisa mengetahui kompetensi dasar siswanya. Nah, selain soal objektif pilihan ganda, maka Bu Rosi juga menambahkan juga lembar kunci jawaban untuk bisa membandingkan, oh ini jawabannya benar, ini jawabannya salah. Nah, maka di situ alat ini digunakan untuk
melakukan pengukuran. Nah, hasilnya apa? Hasilnya setelah diberikan kepada siswa, ternyata ada siswa yang dapat skor 5, 36, 44 misalnya. Nah, skor-skor ini adalah skor mentah yang merupakan hasil dari pengukuran tadi. Tadi kan hasil pengukuran adalah skor mentah. Jadi skor mentah ini yang 5, 36, 44 itu adalah hasil dari pengukuran. Tapi antara angka 5, 36, 44 itu belum punya makna apapun. Nah, untuk bisa menafsirkan 5 itu artinya apa atau dibandingkan dengan nilai yang lain, maka dilakukan proses penilaian. Bagaimana proses untuk bisa memberikan arti pada angka-angka tadi 5, 36 dan sebagainya, maka dilakukan suatu pendekatan tertentu. Dalam hal ini pengolahan dan penafsiran dari nilai. Misalnya diberikan skala 1 sampai 5 yang menunjukkan bahwa skor 0 sampai 10. Memperoleh nilai 1 yang artinya itu tidak menguasai. Kemudian berikutnya skor 11 sampai 20 itu memiliki nilai 2 yang berartinya itu sedikit menguasai misalnya. Kemudian skor berikutnya 21 sampai 30 itu memiliki nilai 3 yang artinya cukup menguasai, dan seterusnya sampai 5, berarti 0 sampai 50 ya. Nanti dapat penafsiran untuk skala 1 sampai 5 dengan makna masing-masing. Sampai di sini siswa yang punya nilai 5, 36, 44 itu sudah bisa ditafsirkan dalam kategori-kategori tertentu. Jadi yang 5 itu artinya dia tidak menguasai kemampuan dasar dalam fisika tadi. Kemudian yang berapa tadi? 36 itu artinya menguasai. Kemudian yang 44 itu artinya sangat menguasai. Nah, artinya antara yang 5, 36, 44 yang tadinya belum punya makna, dalam proses ini itu sudah bisa dimaknakan. Yang mana yang menguasai, mana yang tidak menguasai. Nah, proses ini disebut dengan proses penilaian. Kemudian, yang evaluasi itu yang mana? Yang evaluasi itu jika Bu Rosi itu melakukan penilaian terhadap komponen pembelajaran dan diberikan umpan balik. Jadi misalnya, apa sih sebenarnya penyebab yang faktor yang menyebabkan misalnya banyak yang tidak menguasai, maka di situ Bu Rosi melakukan refleksi dan memberikan misalnya umpan balik dalam bentuk remedial misalnya. Nah, dalam hal ini ketika sudah ada umpan balik dari hasil penilaian, maka itu prosesnya disebut dengan proses evaluasi. Makanya tadi evaluasi itu lingkarannya itu paling luas, karena di situ ada proses umpan balik terhadap apa yang dinilai. Tidak hanya untuk melihat hasilnya saja, tapi ada feedback dari si penilai terhadap apa yang dinilai. Maka itu disebut dengan evaluasi. Semoga sampai di sini sudah paham ya.